Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita ada lokasi dari data kita tadi gitu. Bentuknya adalah CSV. Buat dapetin data CSV, sebenarnya kita bisa lakukan seperti ini. Kayak download CSV, terus nanti tinggal di-upload aja gitu. Nah, kebetulan saya sudah menguploadnya di sini, dan kita bisa tinggal pakai di sini. Setelah tersedia di lokasi ini, kita akan buka dengan Pandas Data Frame gitu. Tapi sebelumnya, saya sudah mengimport Pandas Data Frame atau namanya adalah Pandas di sini. Saya import sebagai PD di sini. Artinya ketika nanti saya mau panggil Pandas, itu saya tinggal masukin kode PD. Kita bisa hilangin ASPD-nya ini seperti ini, import Pandas. Tapi ketika nanti kita mau coba melakukan pengolahan data, kita harus panggil Pandas secara komplit gitu. Dan biasanya itu kurang efisien. Makanya banyak orang menyingkatnya jadi PD gitu. Atau Pandas Data Frame gitu. Di codingan pertama, kita akan coba membuka CSV file ini ke dalam Pandas. Kita buka dulu chunknya. Kita akan buat variabel df sama dengan PD. Ini namanya Pandas ya. Terus metodenya itu adalah read CSV, terus kita masukkan path-nya atau direktorinya sebagai string ya. Ini pakai string ya, seperti ini. Bentuknya adalah string. Sip, kalau seperti ini berarti dia sudah selesai ya buat ngeloadnya. Kita bisa cek df.head, ini buat ngecek ya. Nih, datanya seperti ini. Kita punya tanggal, kita punya operator, kita punya penjualan, kita punya harga satuan gitu. Oke, lanjut ya ke quick checking. Hal yang perlu kita cek pertama kali adalah berapa sih jumlah baris yang ada di DF ini gitu kan. Dia ada 20 baris, berarti sama ya kayak tadi. Kita punya 20 di sini. 20 baris. Count-nya 20 di sini. Nah, dari 20 baris ini, kita bisa cek berapa jumlah kolomnya. Kita bisa pakai df.columns. Dia akan mengeluarkan semua kolomnya. Ada berapa sih kolomnya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita bisa melakukannya seperti ini. Kolomnya ada 4 ya di sini. Di sini saya sudah ngelis beberapa metode yang bisa kita pakai untuk quick checking. Ada describe, shape, dtypes, info is null. Kita coba satu-satu ya. df.describe. Ini untuk mengecek statistik distribusinya gitu. Untuk data penjualan itu count-nya ada 16, harga satuan count-nya ada 17. Ini kayak tadi ya. Padahal jumlah barisnya itu kalau kita cek itu ada 20, berarti ada missing value di sini. Terus kita bisa cek juga mean atau rata-rata, standar deviasi, mean-nya, nilai terendah, dan kita juga ada nilai maksimum, dan kita juga ada mediannya di sini. Jadi describe ini, dia akan mengeluarkan statistik deskriptif untuk data-data integer atau desimal. Terus kalau ada yang nanya, gimana sih cara ngecek data tipe yang ada di data frame kita? Kita bisa pakai metode yang lain, yaitu df.dtypes. Di sini kita bisa melihat, kita punya 4 kolom ya. Untuk tanggal, dia itu objek, operator itu objek, penjualan dan harga satuan itu dua-duanya adalah float di sini. Selain di types, kita juga ada namanya shape. Kita coba cek ya. df.shapes. Dia akan mengeluarkan ukuran dari matriksnya gitu. Ibaratnya data frame itu sebagai matriks dengan 2 dimensi, di mana kita punya baris sama kolom. Data yang pertama ini, dia adalah barisnya, kita ada 20 baris. Data kedua ini, itu adalah jumlah kolomnya gitu. Selanjutnya, kita juga ada info. Tapi biasanya saya jarang memakai info ya. Coba kita cek, apa sih isinya dari info ini? Ini mirip-mirip sama di types dan yang tadi ya. Ada kolomnya, terus ada jumlahnya berapa, terus di type-nya di sini. Gitu. Nah, kita kan bisa ngelihat nih di penjualan dan harga satuan itu ada missing value ya di sini ya. Missing value di situ kita bisa melakukan checking pakai is null.
Dia akan mengecek apakah datanya itu missing value atau enggak gitu. Nah, untuk penjualan dia ada missing value nih di sini. Untuk harga satuan dia ada missing value di sini. 4 gitu. Kita bisa cek jumlahnya juga, misal penjualan, kita bisa melakukan seperti ini, dan kita bisa melakukan seperti ini. Artinya, dari DF, kita mengecek apakah dia null atau tidak, apakah dia missing value atau tidak. Dari situ kita ambil kolom penjualan, setelah itu kita akan sum gitu. Kenapa di sum? Karena dia nilainya adalah boolean kan. Boolean itu 1010. Ketika null atau missing value, nilainya adalah true atau 1. Ketika kita sum, berarti itu adalah jumlah missing value yang ada di kolom penjualan gitu. Kita bisa ganti ke harga satuan gitu. Nilainya 3 ya. Ini sama dengan finding atau informasi yang kita dapat dari spreadsheet tadi ya. Ini. Nah, selanjutnya ada subsetting sama data cleaning. Kalau yang di spreadsheet tadi, saya jelaskan data cleaning dulu ya. Nah, kita juga coba bahas data cleaning dulu ya di sini. Untuk data cleaning, tadi kan kita melakukan impute missing data kan. Data yang missing atau data yang null, kita bakal masukkan satu nilai di situ. Dan tadi kita masukkan mediannya ya untuk mengisi nilai yang kosong. Kenapa pakai median? Karena median itu lebih robust ya ketimbang rata-rata atau min. Untuk lebih jelasnya, kita nanti bakal bahas itu di sesi statistik. Lanjut lagi. Kita punya missing value di sini. Missing value-nya itu ada di dua table, penjualan sama harga satuan. Untuk harga penjualan, kita pengen tahu dulu kan min-nya. Kita pengen tahu dulu kan mediannya. Untuk median kita bisa lakukan seperti ini. Kita dapat mediannya. Kita masukkan ke median penjualan. Ini sebagai nama variabel kita ya. Dan kita juga lakukan hal serupa untuk harga satuan di sini. HS. Kita punya median sama harga satuan ya di sini. Untuk penjualan 4,5, untuk harga satuan 5.000. Ini sama seperti yang kita hitung di spreadsheet tadi ya. Setelah itu, untuk mengisi NA atau null value, kita bisa melakukannya seperti ini. Fill, median penjualan. Kita bisa melakukan hal serupa untuk harga satuan. Kode ini artinya di kolom penjualan kita akan fill non-value gitu. Ketika nanti ada data yang kosong atau missing value atau null value, itu nanti kita akan isi dengan median penjualan gitu. Nah, data ini nanti kita akan pakai untuk mengganti nilai yang ada di sini gitu. Kenapa seperti ini? Kalau misal kita melakukannya hanya seperti ini, tanpa kita memasukkannya lagi, ini cuman berubah di sini saja gitu. Untuk menyimpan perubahannya, kita harus simpan value-nya ini ke penjualan lagi gitu. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita melakukan seperti ini. Kita coba cek lagi ya datanya setelah kita impute dengan median ya. Lihat, sekarang kita sudah tidak punya missing value ya di sini ya. Dan datanya ini mirip sama data yang ada di sini tadi. Ini untuk data imputation dengan median ya di Python.